Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah penjelasan tentang letak-letak sujud sahwi. Nah, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat tentang letak-letak sujud sahwi. Dalam hal ini ada 5 pendapat. Menurut ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, letak sujud sahwi itu berada sebelum salam. Sementara menurut ulama-ulama dari mazhab Hanafi, letaknya itu selalu berada sesudah salam. Sementara ulama-ulama dari mazhab Maliki, kalau untuk mengganti kekurangan, maka letak sujud sahwi itu berada sebelum salam. Tetapi kalau untuk mengganti alasan ada penambahan, letaknya berada sesudah salam. Sementara itu kata Imam Ahmad bin Hambal, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam untuk hal-hal yang oleh Rasulullah dilakukan sebelum salam, dan dilakukan sesudah salam untuk hal-hal yang oleh beliau dilakukan sesudah salam. Sementara kata ulama-ulama dari mazhab Zahiri, sujud sahwi itu hanya dilakukan untuk 5 hal di mana Rasulullah pernah melakukannya. Di luar itu, jika menyangkut kewajiban, maka sujud sahwi wajib dilakukan. Dan jika menyangkut kesunahan, maka sujud sahwi tidak wajib dilakukan. Nah, perbedaan pendapat mereka ini karena ada riwayat sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah itu biasa sujud sahwi sebelum salam dan juga bisa sujud sahwi sesudah salam. Disebutkan dalam hadis Buhaninah, sesungguhnya ia berkata, "Shallalana Rasulullahi rak'atain, tsumma qama falam yajlis. Faqama an-nasu ma'ahu falamma qada sholatahu sajadataini wa huwa jalisun." Rasulullah itu pernah sholat menjadi imam kami. Setelah 2 rakaat, beliau langsung berdiri tanpa duduk. Lalu orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau. Nah, setelah selesai sholat, beliau itu bersujud 2 kali saat beliau masih berada dalam posisi duduk. Juga disebutkan di dalam riwayat hadis sahih yang bersumber dari Zulyadain bahwa Rasulullah itu sujud sahwi sesudah salam. Ulama yang memperbolehkan kias tentang sujud sahwi, yakni menyamakan persoalan lain yang sejenis dengan persoalan yang dialami oleh Nabi dalam masalah sujud sahwi, itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang menggunakan pendekatan tarjih atau mengunggulkan atau melebihkan. Nah, kemudian yang kedua itu kelompok yang menggunakan pendekatan al-jam'u atau mengkompromikan. Dan yang ketiga itu kelompok yang menggabungkan antara kedua pendekatan tersebut. Nah, ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis Ibnu Buhaninah, mereka mengatakan bahwa letak sujud sahwi adalah sebelum salam. Mereka berpedoman pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikam shalla asalasan am arba'an falyusalli rak'atan wa yasjudu sajadataini wa huwa jalisun qabla taslim fa in kanat ar-rak'ata allati shallaha khamisatan syafa'aha bihataini as-sajadataini wa in kanat rabi'atan fasajadatani targhimun lisyaiton." Jika salah seorang kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat lagi, lalu hendaklah dia bersujud sahwi 2 kali ketika ia masih dalam posisi duduk sebelum salam. Jika rakaatnya ternyata 5, dia telah menggenapkannya dengan 2 sujud tersebut. Dan jika rakaatnya ternyata 4, maka 2 sujud tersebut adalah untuk melindungi dari godaan setan. Nah, kata mereka, dalam hadis ini ada sujud yang ditambahkan sebelum salam, karena mungkin saja yang dilakukan adalah sholat 5 rakaat. Mereka juga berpedoman pada hadis yang bersumber dari Ibnu Syihab. Sesungguhnya ia berkata, 2 hal terakhir dari Rasulullah adalah sujud sebelum salam. Nah, ulama-ulama yang mengunggulkan
Hadis Zulyadain mengatakan bahwa letak sujud sahwi itu sesudah salam. Mereka berdalih bahwa hadis Ibnu Buhainah itu bertentangan dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu berdiri setelah 2 rakaat, yaitu tanpa duduk tahiyat awal, kemudian beliau bersujud sahwi setelah salam. Kata Abu Umar, tidak ada dalil nakli yang bertentangan dengan hadis ini. Mereka juga berpedoman pada hadis sahih yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah shalla khamsan sahiyan wa sajada li sahwihi ba'da salam. Sesungguhnya Rasulullah itu sholat 5 rakaat karena lupa, lalu beliau sujud sahwi atas hal itu sesudah salam. Ulama-ulama yang menggunakan pendekatan al-jam'u mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak saling bertentangan. Soalnya sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam itu adalah untuk kasus yang ada penambahan. Dan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam adalah untuk kasus yang ada pengurangan. Nah, ini lebih baik daripada mengatakan hadis-hadis tersebut saling bertentangan. Sementara ulama-ulama yang menggunakan pendekatan gabungan, yaitu at-tarjih dan al-jam'u, mereka mengatakan bahwa sujud sahwi itu dilakukan dalam kasus-kasus yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itulah letak sujud sahwi yang benar. Adapun letak-letak di mana Rasulullah tidak melakukan sujud sahwi, maka status hukumnya sujud sahwi sebelum salam. Jadi seolah hal ini dikiaskan dengan letak-letak di mana Rasulullah melakukan sujud sahwi sebelum salam, bukan dengan letak-letak yang dilakukan sujud sahwi sesudah salam. Nah, dari satu segi ini adalah bagian dari upaya mengkompromikan dan menafikan adanya pertentangan di antara pemahamannya. Dan dari segi yang lain ini mengecualikan sebagian pemahaman, bukan pemahaman yang lain. Sama dengan hal ini adalah sesuatu yang didiamkan, dan ini adalah bagian dari upaya tarjih. Maksud dari Ibnu Rus, yaitu penulis, ini dikiaskan dengan sujud yang sudah salam. Ini dikiaskan dengan sujud yang dilakukan sebelum salam, bukan disamakan dengan sujud yang sesudah salam. Sementara ulama-ulama yang tidak memahami perbuatan-perbuatan tersebut sebagai hukum tersendiri, dan mereka ini adalah ulama-ulama dari mazhab Zahiri. Mereka membatasi sujud sahwi itu hanya pada letak-letak tersebut saja. Nah, pandangan Imam Ahmad bin Hambal merupakan perpaduan dari pandangan ulama-ulama mazhab Zahiri dengan ulama-ulama ahli qiyas. Soalnya dia hanya membatasi sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam pada letak-letak yang disinggung dalam beberapa asar saja. Dia menyampingkan sujud sahwi pada letak-letak yang sebelum salam. Masing-masing yang menggunakan pendekatan qiyas memiliki dasarnya sendiri-sendiri, tetapi Ibnu Rus tidak bermaksud untuk menuturkan ataupun menjelaskan semuanya dengan detail. Dan beliau juga tidak akan mengungkapkan masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya secara tegas oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab.